Hai guys, di Behind Bricks kali ini kita spesial karena kita akan apartment tour. Residential ini uniknya 90% didominasi oleh material kayu yang daur ulang. Pokoknya keren banget desainnya, kalian harus lihat. Oke teman-teman, sekarang kita lagi di Tekuni 2 dan aku bersama Mas Dirga dari DDAP Architect. Apa kabar Mas? Baik. Wah, apa kabar juga? Banget. Gila, bisa ngelihat project ini. Iya. Mungkin jarang-jarang lo bisa lihat proyek ini. Iya, lumayan banget nih. Mungkin bisa dari konsep awal gimana sih ini ceritanya? Oke, jadi mumpung saya lagi di luar ya, mungkin lebih saya ceritain secara biar runut gitu, kayak overall konsep dulu. Jadi apa sebenarnya cerita dari bentuk massa dan lain sebagainya dari bangunan ini gitu. Jadi pertama kita emang kalau dilihat di sini bangunannya sederhana, sederhana tapi unik maunya gitu. Jadi dia kesan fasadnya tidak blocking, dari pinggir jalan ada transisi gitu naik, terus juga dari bagian kiri kita juga ada transisi. Itu maunya biar attitude buildingnya nggak terlalu angkuh gitu sih. Kalau setting perilaku lah, bangunan juga ada perilakunya. Jadi kalau orang jalan di sini nggak kelihatan langsung gigantik gitu kan. Kita segmen itu sequence itu sangat kita perhatikan, makanya ada setback segala macam. Benar. Jadi masa bangunannya L, terus dia merespon arah angin ke sini dan merespons matahari. Nanti pas bagian dalam itu kerasa, nanti bisa saya jelasin lebih detail. Jadi itu sih dari ini kemana? Ini ke arah utara. Oh, ini utara. Ini selatan, itu barat, ini timur. Oh, oke. Jadi itu semua kita sangat concern ketika bentukan massa ya. Konsep massa bangunan, karena itu bakal pengaruh terhadap orang di dalamnya. Jadi bangunan itu selalu saya ibaratkan sebagai manusia. Jadi dia harus dapat angin, dapat cahaya, segala macam. Benar. Makanya penghuninya harusnya sih sehat. Harapannya. Kalau dari luas lahan sama luas bangunan itu? Lahan ini 800 meter persegi. Memanjang ke arah sini dengan luas bangunan 1000 meter persegi dibagi menjadi 2,5 lantai sebenarnya. Ada lantai 1, lantai 2 dan sedikit lantai 3 di bagian belakang. Itu juga attitude-nya. Jadi kita lantai 3 kita dorong sedikit ke bagian belakang. Jadi dari depan itu ada transisi lantai 2, lantai 3 gitu. Bisa kebayang itu exposure dari pengamat jalan itu seperti itu. Itu sih. Keren banget. Oke, mungkin dari material utama yang dipakai. Nah, itu bisa satu episode lagi. Jadi, karena kita hampir menggunakan kayak 90% terutama yang cladding, yang dekor, yang anggaplah kulit bangunannya itu adalah recycle materials. Oh, jadi ini semua recycle? Iya, terutama kayu, tile, segala macam. Cuman yang batu-batu alam kita nggak pakai recycle gitu. Jadi nanti itu ada misi di dalamnya. Jadi tunggu ntar ya. Oke. Misinya lebih seru lagi. Ini aja berarti entrance aja pun ini recycle material. Jadi kalau dilihat di sini, mungkin sekalian ya, di sini ada sedikit saya sneak peek ya, sedikit tentang style. Kalau dilihat di sini sebenarnya stylenya kuda-kuda ini berasal dari kuda-kuda bangunan Cina. Tapi proporsi ini kita pendekin segala macam itu lebih ke arah Jepang ya. Jadi style di sini adalah kombinasi antara Jepang dan Cina. Kenapa? Nah itu nanti kita bahas ketika kita bahas recycle itu. Ya, oke. seperti itu. Berarti ini main entrance-nya di mana nih Pak? Ini main entrance di sini. Kita sengaja di sini bikin sliding door ya. Kalau misalnya mau, kan bisa sambil jalan. Ya. Ini sebenarnya ini bisa di slide full. Semoga nggak berat ya. Nah ini agak berat. Oke. Ini bisa di slide full segini. Terus pintu ini dia bisa menjadi divider, jadi kayak gini, tek gitu. Karena itu recycle ya? Semua recycle. Jadi ketika masuk itu, ketika ini rencananya dulu itu adalah sebagai juga sempat workshop keramik, karena yang punya keramik. Jadi kalau ada acara workshop di sini, kayaknya udah pernah ada workshop di sini. Kalau pengunjung lewat sini itu buat pengunjung umum, karena ini dibuka terap gitu. Jadi banyak orang masuk sini dan ini buat private. Jadi kalau mau ke kanan ini bisa nyambung ke kamar langsung. Jadi ketika ada event kita tidak terganggu lah acara-acara di sini gitu.
Jadi mumpung tadi cerita tentang recycle ya, ini saya dapat pintunya di gudang. Kalau dilihat dari size-nya dia kurang, lihat kurang gede lah, karena ini sudutnya segini kan. Kita maunya semua align atasnya. Jadi kita dapat ini, ya udah kita tambahin frame ini gitu. Jadi bukan merusakin nih, jadi tetap kelihatan size aslinya dia. Ini pintu Cina ini ada dua, satu dibawa teman saya di si Ong namanya, itu di tempatnya Ong, satu lagi di sini. Jadi ada pasangannya gitu. Tapi nyambung sama temanya sih. Semua sebenarnya. tema. Ini semua recycle nih. Wow. Dan kayu-kayu di sini bisa dicek itu 70 tahun paling muda. Sisanya 100 tahun segala macam. Wah, ini Diameternya gede. Gede banget ya kalau Yap. ya. Sampai tile-tile sini juga recycle semua. Oh, ini talnya pakai apa nih, Pak? Granit. Oh, ini granit. Jadi granit kita dapat pecah-pecahan granit gitu di gudang. Terus kita slice gitu. Oke. Kalau dari atap sendiri ini, kadang-kadang mungkin kita bingung ya, kalau entrance itu dimensinya yang paling enak rasanya kalau di welcome tuh ketinggiannya tuh berapa sih kira-kira? Di sini kita pakai 2,7. Sebenarnya ini karena nemunya segitu. Oh, oke. Jadi nggak bisa kita kayak paksain nih, tapi berapa kita bisa mainin kayak proporsi atap itu bisa. Tapi kan kayu itu ada limitationnya. Kita cek dulu berapa sebenarnya kita bisa tinggi yang kita pakai gitu. Baru sisa-sisanya kita cut gitu. Nggak bisa kita kontrol kadang-kadang. Cuman kita emang suka jadinya agak nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah gitu. Just nice. Tapi pas banget sih rasanya. Skalanya gitu. Kita juga pengen jaga skala bangunan itu humanis gitu, bukan gigantik. Betul. Itu sih pengennya. Oke. Kalau buat tembok sendiri yang outdoor ini? Ini pakai batu alam, namanya paras cladding. Ini sangat favorit kita gunakan karena warnanya dia yang abu gitu kayak semen, terus dia ada tekstur ini. Dia hampir di setiap proyek kita pakai. Oke. Dan buat Kanopi? atap kanopinya ini apa? Ini recycle ulin. Jadi kalau misalnya lihat detail di sini, Iya. kecil banget kan. Nah, ini sebenarnya bekas potong decking. Jadi decking itu datang berapa? 15 cm kan di slice kanan kiri tuh. Nah, ini sisanya. Wah. Sisanya itu semua kepake di sini dan di depan. Nanti ada satu lagi yang lebih cakep. Ini jadi harapannya kita dapat shadow ini ya. Wah, iya. Keren Jadi banget sih. ini kalau misalnya nanti jam 12 siangan kelihatan nih set gitu. Intinya di situ juga kelihatan. Bener. Ini juga berlaku sebagai talang deh. Talang itu Talang airnya. Talang air. Talang air dan lampu. Wow. Ya, kurang lebih kayak gitu. Gila. Jadi ini kayak, nah ini juga recycle nih. Ini ulin juga kayu ini. Jadi pertama kali kita pakai kayu ulin sebagai parkiran. Kayu termahal kastanya. Wow. kita pakai Buat carportnya ya? Iya, carportnya. Karena ada di gudang gitu. Jadi mungkin itu kayak sedikit sinopsis tentang proyek ini ya tadi. Udah banyak recycle. Nanti kalau misi proyeknya kita jelasin ketika kita ceritain style lebih dalam. Biar kelihatan, sekarang lebih sedikit Chinese, Japanese, tapi nanti di dalamnya lebih ke Japanese. Oke, mungkin kita bisa lihat ke dalam kali ya? Yap, siap. Mungkin saya persilakan masuk. Ya. Masuk langsung di welcome kayaknya sama... Ini gelas ya? Coba tebak. Glassworks. Apa? Bentar. Siapa bisa nebak nih? Ini sih aku lihatnya kayak kaca gitu sih, kaca Glassworks gitu. Atau Enggak, apa ini? sebenarnya gini, seperti yang saya bilang tadi ya, misi dari project ini sebenarnya ada misi terselubung di dalamnya. Gila, seru banget. Jadi sebenarnya ceritanya gini, klien itu punya semacam gudang barang bekas gitu, yang luasnya kurang lebih 10 hare. Itu kontrakannya sampai 2022 kalau nggak salah kemarin. Nah, bingung dia nih, kemana nih? Karena kita udah pernah di proyek Ruang Tekuni atau Tekuni 1 bilang. Jadi dia tahu konsep saya tahu konsepnya dia, tujuannya dia setiap project seperti apa, personality-nya tahu, udah akrab banget sama klien. Dia mulai sharing gitu, nanya, diapain nih ya gitu. Kenapa nggak bikin Tekuni 2 aja Pak gitu. Jadi Tekuni 2 nanti kita pakai material ini, kita habisin biar Tekuni 2 gitu. Nah, klien setuju tuh. Oh, kenapa enggak ya? Mumpung saya ada tanah gitu, ada potensial tanah yang 8 hare, lumayan kita bikin hotel kecil aja gitu. Tapi semua kita pakai recycle material di sini gitu. Ya, karena mancing kayak gitu, saya jadi kena pancing dong. Menarik nih gitu. Challenging ya? Challenging. Jadi challengingnya adalah sebenarnya membersihkan gudang, simple. Gimana cara bersihin gudang, mindahin ke sini semua gitu. Tapi itu nanti di method desainnya sedikit berbeda gitu. Karena nggak bisa, karena kita
tantangannya di sana adalah benda-benda itu seperti magic box gitu. Kita nggak bisa kayak apa sih ini? Maksudnya nggak bisa di awal udah di detail, oh ini ada data kayak ini baru kita pasang. Tapi kita kayak buka kardus, wah random gitu isinya. apa nih ya? Terus buka kardus lagi, wah surprise, kayak gitu terus. Jadi ada mungkin ratusan kardus di dalamnya. Kembali ke cerita ini, kita menemukan kira-kira mungkin 50 kardus ya segini nih. Udah kardus rusak banget gitu. Terus kita buka, kok ada botol ya gitu, sama kayak kamu, botol gitu. Botol. Terus buka oranye, botolnya kok nggak ada bawahnya gitu. Kalau lihat sini, dia kan lubang 2 sisi tuh. Iya. Di botol kan harusnya ketutup kan. Nah terus habis itu saya nanya ke Pak Hendra ya, almarhum, apa nih Pak gitu. Oh ini untuk sublim obat Cina. Ini sublimasi, alat sublimnya itu. Nah itu di benda itu saya dapat di sana. Wow. Jadi ketika kita lihat, taruh di mana nih ya gitu. Sebelumnya di sini nggak ada desain seperti ini. Di sini desainnya cuman kayak beton doang, kayak floating beton modern gitu. Terus ini lama mikir, terus gimana cara sistemnya, masangnya dia. Saya berterima kasih banget sama Pak Putuoka. Dia yang membantu saya banyak sistem di sini. Jadi ini semua join-joineringnya gabungan dari ide saya dan ide dia. Saya maunya gini Pak, gimana caranya ya gitu. Oh jadi dapatnya itu cuman ininya doang ya? Iya, dapatnya cuma botol doang. Jadi habis itu kita ada detail kayu-kayu kecil itu, kecil yang di per stopper gitu. Baru ntar kita taruh di sini. Nah kalau misalnya cahaya bagus ini, mungkin ketika matahari gak sedikit condong, dia bakal ada oranye di sini. Iya kelihatan. Ada sedikit oranye-oranye dari cahaya. Nah shadownya ini kena matahari, kena kaca, pantulan di sini bagus banget, cantik banget. Dan dari konsep Bali, ini adalah aling-alingnya. Namanya aling-aling ini. Jadi ketika orang pintu masuk, private-nya tetap kerasa, ada see-through sedikit, tapi ada semacam boundary gitu kayak blocking. Wow. Yap. Seperti itu. Tentu saja ada ceritanya ya. Ini baru di entrance loh teman-teman ya. Makanya ceritanya bisa lama. Banyak banget nih. Mungkin kita bisa lanjut kali ya ke situ. Iya. Ini juga semua recycle. Ini recycle dan berarti di lantai awal ini dari entrance kita masuk kemana nih Pak? Kesini aja langsung ke lobby. Ini area lobby berarti ya? Yap. Ini di area lobbynya ya? Ini kayak multi-purpose lobby. Oh. Oke, mungkin ada cerita apa nih Pak di sini? Jadi seperti saya bilang tadi, maunya ada cerita kayak tentang respon terhadap climate ya. Karena kita di tropik itu kan harus berbicara antara angin, matahari, hujan seperti itu. Di sini kamu paling bisa ngerasain arah angin sebenarnya. Nah itu anginnya udah mulai gerak tuh. Karena kita analisa di Bali itu pergerakan angin tuh dari tenggara terus ke barat gitu. Selalu kayak gitu, gitu. Makanya itu berpengaruh ke bandara. Iya. Biar kerasa bandara itu ketika kita ngedrop bandara itu kalau landing bisa dari barat dan bisa dari timur, itu kan sesuai dengan arah anginnya. Makanya itu directionnya. Maka dari itu di sini kebanyakan desain-desain kita bukan cuma di Tukuni, tapi desain lain juga dia mencoba menangkap angin gitu. Jadi makanya L-nya seperti ini. Nah gitu kerasa kan. Jadi di sini arah angin biar harus tembus nih. Ini kerasa sih. Nah, ada itu. Di sini makanya kita nggak perlu AC, nggak perlu kipas angin juga nggak perlu, apalagi AC gitu. Benar. Jadi itu kerasa di sini anginnya. Dan matahari juga. Matahari kan ke sini dia. Nah, sebisa mungkin bukaannya itu nggak barat timur kan. Makanya kita bukain ke selatan utara. Jadi itu paling nyaman. Bahkan paling bagus adalah selatan. Karena selatan itu dia matahari condong ke selatan ketika musim hujan kayak sekarang nih. Jadi mulai ini bakal Desember udah mulai ke utara, Januari udah mulai ke utara. Itu paling nyaman buat cahayanya. Makanya pas schedule buat shoot. Cahayanya pas dan untung nggak hujan. Iya benar. Hari ini hujan kan. Wah. Karena saya kesini jadi nggak hujan. Wah, bener. boleh. Iya. Terus ya itu di area lobby itu, lebih ke area multipurpose. Di sini juga bisa jadi tempat showroom keramik, workshop segala macam. Jadi kurang lebih kayak dimensi luasnya dapat berapa nih Pak? Ini kalau nggak salah di sekitar 6 di sini, dikali 9 ke sana. Kurang lebih. Tapi sampai belakang itu. Nah di sini resepsionis back of house di sini. Jadi resepsionis back of house itu yang mensupport resepsionis termasuk kitchen dan lain sebagainya. Berarti res itu ya? Iya.
Oke, berarti di sini emang shared dining area juga ya berarti ya? Benar. Share kitchen, share dining area. Oh. Karena purpose awalnya ini adalah sebuah apartemen, seperti saya bilang. Jadi apartemen ini agak shift. Jadi sebelumnya mau apartemen, sekarang berubah menjadi lebih ke hotel ya, karena harian jadinya. Jadi itu pun dari segi bisnis sangat bagus, karena sasarannya dulu long term, sekarang short. Jadi itu juga kenapa kita dulu punya sharing kitchen. Sharing kitchen ini kalau apartemen kan bisa ada sharing kitchen. Sekarang kalau hotel tetap bisa dipakai gitu kalau sharing kitchen. Kalau nggak dipakai pun berarti dipakai manajemen gitu. Jadi tetap bekerja. Kayu ini kan ini baru kayak bilang tadi. Ini sebenarnya tidak struktur. Oh, ini bukan struktural? Bukan. Jadi kayu ini sebenarnya kayu yang kita nemu di gudang dengan sangat cantik teksturnya, jati, kualitas 1. Terus baru dia kita memikirkan dari segi struktur gitu. Struktur itu sebenarnya 1, 2, 3, 4 doang gitu. Oh, jadi 4 doang? 4 doang. Ini kayak dekor doang ini. Wah. Dan ini baru ide-ide munculnya di belakangan karena nemu sesuatu. Jadi itu kayak magic box itu kamu surprise, wah ada kayu, wah ada gelas gitu. Baru itu. Makanya metode perancangan itu sedikit berbeda dengan runut yang pernah kita alamin biasanya di kampus. Sama proyek lain juga beda. Biasanya kita gambar dulu konsep segala macam sampai detail, sampai material detail baru terapkan di lapangan. Kalau di sini kita gambar seakan tubuhnya doang, struktur, pondasi, layout, iya layout bener segala macam. Tapi dekor semua, cladding semua nggak ada tuh, masih polosan. Nah itu semua ketika proses di lapangan. Dan aku lihat kayaknya ini panjang banget nih. Itu tempat duduk kok 7-8 meter ya. Mungkin 9 meter kali ya. Jadi bagian kayu ini ada cerita tersendiri nih. Ini kayu dari awal project setelah selesai bentuk bangunan dibawa ke sini di sini, tetapi di bawah. Terus ditanyain dari awal, Dirga ini taruh di mana ini? 9 meter gitu. Terus klien bilang saya juga sepaham dengan klien gitu, jadi kita nggak boleh motong kayu karena value-nya bakal berkurang. Benar. Tapi di sini kalau taruh di sini mau dimanapun kayaknya nggak cukup gitu. Kepanjangan. Karena kita lihat di sini kan kolom segini dan jaraknya itu ada lewat. Jadi akhirnya juga kita akhirnya mikir juga, emang kenapa kalau lewat gitu? Akhirnya kita tinggal diangkat pakai pedestal batu yang juga kita dapat di gudang, ya jadi lewat dia sampai ke kolam gitu. Jadi biarin aja lewat itu juga jadi menarik gitu. Tapi ini benar-benar kayu jati. Iya, tapi pas juga ya. Jadinya pas hampir sana gitu. Tapi dari sini kalau misalnya ini jadi instagramable gitu, kayak orang duduk di ujung dari sini kekinian gitu. Jadi fotonya dari sini gitu. Framing banget di sini ya. Iya, framing. Apalagi ketika cahaya udah sore itu. Oh iya. Terus ada yang shading ini dipakai juga di sini ya. Bener. Kerasa ini semua. Oh jadi kalau yang tadi yang kanopinya itu tuh nyambung berarti ya dari dalam keluar itu? Iya, keluar bener. Kayak V gitu. Karena ini kan talang nih sebentar tengah-tengahnya. Bener. Jadi dia kayak nampung airnya tengah. Nah pipa-pipanya turun di area sini nih. Oke. Gitu. Jadi banyak sembunyiin. Nah ini juga yang tadi kayu lin itu, yang slice itu kita terapkan di ceiling. Oh. Itu kalau dilihat di ceiling yang itu. Dan ini sekalian ya emang area resepsionis gitu ya. Kita drop. Benar. Nah ini dia yang kalau lihat kecil-kecil. Iya kecil banget sih. Nah itu ini beda methods. Jadi dia ada triplek di bawahnya terus kita tembak. Yang itu kan jarang. Nah ini sama materialnya. Masih ada loh, mau nggak? Ini masih ada. Banyak banget ini sisa. Kalau bisa dibikin kayak gini boleh. Itu juga granit sama tuh, sama lantai. Cuman beda. Itu di acid, ini di polish. Jadi itu di polish saja acid. Jadi beda. Semua material dapat di gudang. Yang gede-gede kita nggak potong. Nah, ini karena square dia. Cuman rapiin dikit. Kalau yang ini? Iya benar itu. Ini ya? Iya dapat di gudang itu. Sama kayu-kayu jati juga dapat di gudang. Jadi furniture ini sebagian besar di gudang juga. Ini dari Tekuni sendiri. Mereka yang punya taste interior seperti ini, bagus ya. Jadi, ini dibikin lagi atau dapatnya emang ini? Kadang rusak kan, kadang ini ada lepas gitu, berapa titik gitu. Tapi ini berasal dari gudang semua. Oh yang di belakang itu juga ya? Kitchen itu. Oh ini kayunya. Semua kayu di sini semua recycle, nggak ada kayu baru. Kayu apa yang itu? Jati semua. Di sini ada kita pakai 3 kayu. 2 kayu, jati sama ulin aja. Oh.
Jadi Jati, oke. either Jati atau Ulin. Yang lebih seru nanti kalau bisa dilihat nanti atap kita pakai kayu jati. Tapi pakai kayu jati. Itu atas saran owner. Dan saya malah yang ini pesimis. Berani nggak Pak gitu. Cuman nggak bisa lihat. Nanti ketika kita lantai 3 baru bisa lihat. Oke. Kalau di area sini ada apa nih? Bagus banget nih view-nya dari Ya lobby. ini emang artisnya di sini nih kalau di proyek ini. Jadi kolam panjang dengan shallow pool di sini, terus dangkal. Jadi kalau misalnya ada anak-anak ke hotel ini, orang tuanya di sini, dia bisa ngawasin anak-anaknya main di sini. Jadi transisinya seperti itu. Bener-bener. Baru ntar ke dalam terus panjang. Nah di sana di ujung itu main artisnya tuh. Ada batu besar yang juga lewat kanan kirinya. Wah, oh gede itu. Ya segede itu. Ya nanti kita menuju sana ya. Wah, oke. Wah, kalau di area ini baru masuk ke main buildingnya mungkin ya? Iya, nggak main building, ini private area. Private area. Wah, ini apa ini Pak? Nah ini dulu sebenarnya kayu dari gedung wali kota, kantor wali kota di Jogja. Jadi menang tender, ini dipakai cladding di sana diganti, yang di sana itu diganti menjadi gypsum apa wall biasa gitu, jadi concrete wall. Jadi kayu-kayunya kan rusak ya, kelihatannya emang rusak dulu. Jadi kayak warnanya nggak ada sampel ya, kayak jelek banget lah. Ya. Jadi mereka lelang itu. Terus yang menang klien saya. Terus kita ya pasang di sini, plug gitu. Dan dia langsung kayak gini sebenarnya. Kalau dilihat sectionnya dia kayak gini emang seret gitu. Ada lengkung di Iya. Bener-bener cantik banget. Ya unik banget kita zaman dulu. Dan ini dibuang gitu. Sayang banget ya? Iya makanya. Iya. Saya nemu udah terus langsung dipakai di sini. Kita dapat cuman segini. Makanya nggak ada di atas lagi. Nggak, maksudnya lebih dikit lah. Tapi nggak bisa kita terapkan di atas. Jadinya kayak gitu. Jadi cuma dapat segini ya kita pasang di sini doang gitu. Tapi jadi tapi pas ya, kayak sampai situ lebih sih sebenarnya. Lebih beberapa ya? sisa, makanya ada di kantor beberapa slice kita sebagai sampel. Wow. Ya, itu. Dan tingginya juga just nice. Jadi tingginya berapa ini, Pak? yang ini sebenarnya 2,4, tapi ini drop lagi, mungkin 2,2 jadinya di garis ini. Oh, dropnya ini? Iya, di area ini. Ceilingnya ya? Hmm. Oke. Di drop gini supaya biasa Kerasa kelihatan space-nya. rapi. Ya, rapi. Nutup di atas balok-balok segala macam. Pipa juga. Jadi ini kita ngerasa ini biar bersih gitu, yang nonjol ini doang gitu. Nah, kalau view dari sana kan kelihatan ini yang nonjol. Oke, ini aku pengen nanya ini mungkin dimensi yang nyaman. Ini nyaman banget aku rasanya kayak dimensi 1,2. depan. Ini depan kamar. koridor minimum 1,2. 1,2 ya. Terus ini area. Sebelumnya di sini maunya kita garden, cuman nggak mau hidup dia rumputnya, jadi kita pakai kerikil. Tapi temanya masih masuk. Oh, rumputnya nggak hidup? Nggak hidup karena shade ya. True. Jadi kita pakai kerikil, tapi masih oke lah antara lebih kelihatan Japanese-nya. Nah, ini Tahu pohon apa ini? Willow ya? Iya. Gila sih. Liang liu. Willow itu kan bahasa Inggris. bener. Ini liang liu. Wah. Katanya liang itu bahagia. Wah. Ini bahagia gitu. Dan kita ngerasa karakternya dia pas banget, dia jadi karakter tekuni. Jadi dia ada juntai gitu, agak Chinese, Japanese. Terus dia miringnya ke sana, dia otomatis. Karena nyari cahaya. Dan ini dapetnya juga Enggak recycle. Ini tentu aja nggak recycle. Tapi ini dapat di landscape. Dari klien atau emang kayak mau enggak. pilihnya ini? Kita pilih yang ini. Bagus sih. Cocok banget sama Style-nya. temanya. Oke. Mau Terus dari private residence-nya ini itu ada kamar apa aja sih sebenarnya? ada 3 jenis, 4 jenis kamar. Garden view, standar, sama top view. Top view itu bisa ke arah depan gitu. Top view, rooftop ya, bukan rooftop sih. Kayak ya kamar atas lah gitu, kamar paling atas, ini medium, yang tengah itu tanpa bathtub segala macam, yang bawah ini garden gitu. Tapi dari segi size mirip semua gitu. Modular tipikal. 3. Dan yang keempat itu penthouse. Di penthouse itu cantik banget dalamnya. Wah. Karena itu sebenarnya maunya owner tinggal di sini. Jadi owner tinggal di sini, kita bikin penthouse kayak kayu segala macam itu. Cuman karena mungkin dianggap bagus gitu, di rental harganya tinggi, cuman penthouse doang. Saya sampai nggak pernah bisa stay di sana. Wah. Terus full book di gila. penthouse. Tapi cuma ada 1 penthouse di lantai 2. Kalau yang di bawah ini, yang garden ini berapa kamar? 4 gitu. Oh, 4 Ada 12 kamar. Jadi kalau kerasa mungkin ada sedikit yang berbeda, kita desain di sini dari hotel kebanyakan yang kita desain juga. Jadi kalau kerasa di ruangannya nggak hadap ke swimming pool ya? Kerasa nggak?
Jadi biasanya ruang-ruang kamar itu kan hadap ke swimming pool Iya, yang benar-benar. pool view segala macam. Tadi di sini kita malah blok, cuma ada jendela kecil aja. Oh. Jadi karena kita ngerasa kayak habit orang di swimming pool biasanya kan ribut tuh, anak-anak segala macam ribut dan splash. ya gitu. terus dan kebanyakan terganggu di kamar ini. Jadi bagusnya kita malah ada belakang garden. Jadi kalau mau masuk bisa. Coba kita lihat ya. Yap. Warm Mungkin banget. yang para penonton itu nggak bisa cium baunya ya. Sebenarnya kita kecium. cium bau kayu. Kayunya kecil Ini sih. kayu jati tanpa ada parfum segala macam. Wow, gila. Terus Enak banget sih baunya. kita sengaja bikin kayak wabi-sabi stylenya. Di ceiling ini kita bikin expose yang apa adanya gitu. Nabrak ke plafon yang mulus gitu. Jadi kita suka mainin yang style-style kayak tabrakan-tabrakan dikit-dikit gitu yang bikin kita sebenarnya imperfection make perfection gitu. Wih, keren. Terus pas size-nya dengan ukuran AC gitu. Oh iya. Kayak gitu. Biasanya kalau pada bilangnya kayak jujur gitu dalam arti Iya, itu raw material, kejujuran dari material. Ini sebenarnya kita mau di awal semua tidak ada finishing kayunya, tapi dari maintenance nggak bisa, karena nggak finishing itu pasti ya sulit lah bersihin segala macam. Ya, true. Terus ruang-ruang apa? Dari floor ruang ini, oh ini juga ada cerita nih. Ini apa, Pak? Ini cetakan kue. Oh, ini cetak. Kue apa namanya ya? Kue kalau di Bali namanya satuh dia, kayak kapur gitu dia kuenya itu cetakannya. Di Ini bagian setiap kamar ada? semua ada kamar. Oh alah, jadi buat nomor ya? Buat Iya. nomor ruangan. Bener. Ini di belakang ada ruang loh. Ah, ini ada ruangan? Iya, pasti nggak ada yang tahu. Enggak sih, enggak kelihatan. Ini benar-benar samar-samar banget. Bentar. Nah, ini ada apa namanya? Pantry. Bukan, pantry bener. Pantry dan wardrobe. Oh, Oke, wardrobe. di sini. Jadi deposit box di sini, terus ada koper luggage di sini. Semua di sini. Wah. Jadi dia bakal hidden. Kalau yang sebelah belakang ini Ada lagi. Nah, ini sengaja kita nggak mau pasang handle bahkan. Jadi biar dia nggak kelihatan. wah. Gila. Nah, di sini baru nggak bisa nggak pakai handle. Oh, yang ini. Nah, Ini toiletnya apa? di sini. Toiletnya di sini. Oh, ini toiletnya. Kekunci ya? pakai jiwa. Pakai jiwa. Oh, Karena ya lama-lama. berhadapan dengan kayu pasti kayak gitu. Pasti kayak gini. Kalau ada misalnya bule-bule protes gitu, pasti kita bilang karena ini kayu gitu. Emang muai susutnya dia emang kayak agak gini, agak keras. Oh, oke. Kalau dilihat dari sini flow-nya simple. Jadi closet, basin. Cuman ini bisa connect ke outdoor. Pak, sorry. Sebelum ke outdoor, ini material apa, Pak, pakainya? Yang ini tile baru, bukan bekas. Oh, ini bukan bekas. Karena dia takut kita kena air itu terus moist ke bawah. Jadi ini doang yang tile seberapa baru. Cuman ini bekas nih. Oh, ini. Marmer ini kita nemu juga di gudang, terus kita slice 10-10 jadi mosaik kayak gini. Karena size-nya di sana kan random ya. Jadi ada berapa slice kayak gitu jadi. Ini juga, Pak. Semua bekas. Marmer itu bekas itu. Makanya ada cutting di sana tuh. Cutting itu karena sisanya segitu. Oh iya, benar-benar. Cutting itu nggak bisa kita tolak. Dan ini setiap kamar sama? Enggak, Kamar mandi. karena dapatnya segini. Nanti di atas beda lagi. Beda lagi? Tilesnya beda lagi. Interesting. Oke. Jadi setiap kamar beda-beda. Wah, ini lampu keren juga nih. Tambah ini juga dapat dari gudang. Enggak. Ini beli. Nah, ini lampunya Ong nih. Ong Chen Kuang bikin. Ong Chen Kuang temen juga. Ini jadi setiap kamar ada keunikannya dong berarti ya? Iya. Ini sliding door kayu, tapi mulus banget. Jadi nggak ada, cuman dorong. Biasanya muai susutnya tinggi, cuman di sini termasuk bagus kayunya gitu. Coba. Wah, gila. Enteng banget. Enteng. Biasanya kalau kayu pasti turun dia. Bener-bener. Berapa titik. Biasanya Tapi kayak ini- berat lah iya. atau kayak... Iya. Makanya dari sini bisa keluar. Sebelumnya di sini ada bathtub harusnya desainnya, cuman belum teraplikasi karena waktu COVID. Oke. Ini bisa connect keluar. Connecting sampai Iya. keluar. Terus bahkan jadi secara tidak langsung jadi Mungkin di lighting. di juga. satu lagi kayaknya. Satu lagi ada bathtubnya. Ada terrazzo bathtub saya. Nah, jadi ini yang tadi kerasa kalau misalnya kamar lantai 1 kita opennya ke arah sini gitu. Bukan ke depan. Jadi anggaplah di sini lah. Bahkan ini jadi favorite. Jadi orang duduk ngopi pagi daripada selalu ngeliat kolam gitu. Bener. Terus juga kayak nggak terganggu sama yang Bener. di Iya. suara di luar ya. Benar. Dari kamar itu berarti itu aja ya, Pak? Iya, kurang lebih seperti itu. Ini kamar di garden. Atasnya sebenarnya mirip, tapi teras depan gitu. Nanti kan kita ada ke lantai 3. Oke. Yap, Coba kita lihat ya. sip.
Alright, nah aku pengen nanya nih deckingnya nih Pak. Oke. Decking ini emang dari ulin awalnya. Emang kita ulin? dapat kayu ulin di sana, terus kita emang bikin desainnya kalau dilihat detail sana dia floating dia. Floating sedikit ke arah kolam. Oh Jadi iya. ya kelihatan floating aja gitu. Biar banyak detail yang mesti kita selesaikan di lapangan bener. Wow. Yang seru itu kolom ini. Nah iya, aku lihat juga kayak repetisinya bagus banget sih. Ini kayu. ini nggak bisa didesain di awal. Kayunya panjangnya kita nggak tahu. Kita nemu di gudang itu cuman kayak dari bawah ada seret gitu, numpuk gitu. Berapa nih? Dan bersama kayu yang lain itu numpuk gitu kan. Ada yang panjang, ada pendek. Ini sebenarnya berapa sih tingginya gitu? Abis itu kita tarik, bawa ke lapangan, baru dicek tingginya segini, baru dibikin kuda-kuda atapnya. Oh. Jadi kuda-kuda atapnya yang ikut ke tinggi kayu. Jadi nggak ada nambah, jadi nggak ada nambah tinggi. Atap. Iya, kalau nggak kita tahu kayak gitu kan berarti atapnya nanti kurang atau gimana gitu. Jadi mesti ada kayu dulu baru bisa bikin sudutan atap. Tapi efeknya jadi double volume di sini. Jadi canopy tapi dapat teras juga. Ya berasa kayak ya nggak tahu sih. Aku ngerasa unique experience aja sih kalau kayak duduk di sini. Karena sectionnya gitu deh. Nggak sama ceiling. Jadi ini 2,4 terus naik ke 7 meter gitu. Bener. Baru ntar keluar. Di sini juga barang-barang yang Semua recycle juga ya. Ini barrel. Banget. Ini kursi barrel. Jadi tempat barrel kita slice. Oh itu jadi dapatnya barrel bener satu gitu. Iya, ini sebenarnya gini dia, set gitu. Oh iya. Terus ini di cut, slice, jadi kursi. Inovatif sekali. Bukan dari saya. Oh Itu klien. Oh klien. Punya ide. Klien lebih ke interior segala macam. I see. Nah, ini nih. Ini ya. Main artisnya. Ini ya. Ini kayak satu ton ini. Jadi sebenarnya dia ada dua, dibilang cowok cewek gitu. Di sini yang satu lagi di tempat teman juga. Dia dikirim dari awal udah di sini. Tapi ketika penempatan itu harus pakai crane. Cuman buat batu ini. Nah, ketika saya waktu ini nggak kesini, batu ini udah setinggi ini nih. Wah. Terus kita bilang, aduh nggak bisa, ini konsepnya floating gitu kayak jembatan. Jadi mesti turun 20 cm gitu. Terus kita lama-kelamaan juga ngelihatnya kayak ada yang kurang gitu. Akhirnya kita order crane lagi buat nurunin 20 cm. Crane-nya diangkat, batunya dibawa keluar, pondasinya di-cut, batunya dibawa masuk lagi. Wow. Cuman buat mindahin itu. Buat mindahin itu. Terus biayanya cukup mahal. Lumayan. Tapi akhirnya dapat seperti yang kita mau gitu sih. Oh, okay. Ini berapa sih batunya? Nah, batu ini saya nggak tahu nih batu apa nih. Saya lupa nanya ya. Ini kayak 50 cm gitu ya? Iya. Ini ada dalam sih, masuk di sedikit. Oh. Sekitar itu sih. Cuman ya emang dari awal emang dia propose-nya di sini dia, plug gitu. Jadi main point tegak lurus dari kolam itu gitu. Menarik. Nah, ini juga ada ceritanya nih. Ini apa nih ceritanya, Pak? Ini kayu ulin bekas ya. Ini kayu ulin juga? Ya, kayu ulin bekas. Jadi ini beberapa cutting yang masih panjang kita taruh di atas. Ini atas bawah bikin beda ya? Iya. Tapi sama kayunya? Sama kayunya, tapi yang ada kan di gudang kadang kita dapatnya yang pendek. Yang pecah pendek gitu kita taruh di sini. Jadi nyusunnya kayak gini. Terus kalau yang panjang ya nyusunnya kayak gitu. Jadi ada seperti itu. Tapi itu pakai rangka lagi ya, Pak? Pakai rangka. Ini juga pakai rangka belakang. Oh, ini juga? Iya. Ini kayak atap sebenarnya, tapi dipasang gini. Aku jadi penasaran nih, lantai 2-nya itu seperti apa sih? Kita ke lantai 2 apa lantai 3? Kayaknya langsung lantai 3 ya. Lantai 2 nggak ada kamar bisa dibuka juga dan cuman koridor doang berarti. Mungkin bagusnya ke lantai 2 ya, ke lantai 3 yang kita bisa masuk nanti. Oke, mungkin kita langsung lihat kali ya. Boleh? Atas. Yuk. Oke. Lantai 3. Yuk. Ini akses buat ke lantai 2 ada di sini. Di sini ada sedikit tantangan juga nanti ketika kita tahu posisinya. Oh, kalau area sebelah kiri ini sebelum kita naik apa nih, Pak? Ini MEP room. Oh, ini MEP room. MEP room di dalam. Nggak usah dilihat kayak. Oh ya. Terus di sana ada. Nah, di sini kalau pasti penasaran di mana sebenarnya back quarter jadi staff quarter, terus back of house itu kan nggak kelihatan dari depan. Namanya juga back of house. Ya. Salah satunya di sini. Jadi masa bangunan ini lurus sampai sana ini lebih back of house. Oh. Laundry, staff quarter, terus staff toilet segala macam, linen storage, MEP room, ground tank segala macam di sini, perp gitu. Dan aksesnya yang di Iya, sini ini ya, akses ke sana. ya.
Dan ini jadi sebenarnya ada bangunan masa lebih yang terpisah sedikit ya, Iya. sebenarnya ya. Iya, ini adalah transition point dari lantai 1 ke lantai 2. Kita sengaja di sana kan bright color terus modern segala macam. Di sini langsung ke rumah kayu lagi. Oh. Iya Terus sih. desain tangganya juga kita desain ini cuma plat doang. Oh. Pakai plat doang dibungkus kayu. Jadi sebenarnya kelihatan ya, jadi kayak Iya. enteng gitu. Iya, ya. enteng itu. Plat-plat tekuk gitu. Kita naik? Oke. Oke. Wah, gila ini atapnya keren banget sih. Nah, atapnya beda level gini tuh gimana ceritanya nih, Pak? Iya, dapatnya kayak gitu. Jadi kuda-kuda kayu itu kan bisa kita request kan. Jadi benar. ya kuda-kuda kayu ini ada berapa kita mesti hitung. Baru tahu di mana. Jadi termasuk talang-talang ini juga kita desain di lapangan. Talangnya keren juga. Ya karena displang kayak gini terus kita perlu talang ya bentuknya jadi ya seperti itu. Berarti itu. Oke, Lampu itu juga nemu di gudang tuh. Lampu. Itu juga kayak yang di Keramik-keramik China itu. Iya, itu warehouse Chinese. Mhm. Nah, di sini sebenarnya secara ruang dia ada ruang transisi antara lantai 1 ke 2 ke 3. Di sini tahu nggak kenapa tangganya ini seperti ini? Karena nggak cukup. Oh, Jadi kalau kita bayangin aja kalau tangga ini sebenarnya di sini kan nggak cukup tuh. oh iya benar. Jadi sebelumnya jadinya ada overlap gitu tangganya. Tapi itu membuat transisi jadi cakep gitu. Jadi ke sini lebih nyaman, ke sana beda gitu. Iya benar. Jadi kayak sebenarnya nggak ngasih sense of direction juga nih. Iya. Ini ke area. Ini ke arah sini bener. Situ, Rasanya ini ada gitu. situ. Kayak di situ ada sesuatu. Iya bener. Ada intention. Terus kita naruh sengaja Gucci itu di luar. Jadi kalau sore itu ada shadow-nya dia, ada bayangan Gucci di grill itu. Oh. Itu Gucci tuh, Gucci besar. Ini. Oh yang di luar ini. Nah, Oh. itu Gucci Cina itu yang kita taruh di sini. Wow. Nah, tadi pertanyaannya kan, datanglah satu truk kaki meja. Satu truk itu ini belum habis, ini baru setengah truk. Saya sama Pak Putu pikir gimana caranya biar nggak biar dia di sini tapi nggak kelihatan skrupnya. Jadi semua dari belakang ini detailnya di sini. Semua kaitnya di belakang. Dijadiin kayak satu Direction malah, kakinya semua arah sini. Jadi ketika di foto itu lebih cantik aja daripada random iya, kanan kiri. benar. Dan ini juga bagus buat udara jadinya. Benar. Flow udaranya ada lebih enak lah gitu di area ini. Ceiling height juga nyaman nih. Menurut saya sih ya skala Jepang dan China aja dapet. Benar. Nah, tahu nggak di sana ada gap? Kenapa? Ini ada gap kaca nih. Oh iya pakai kaca lagi ya? Iya. Karena nggak cukup materialnya. Bener banget. Udah mulai kebaca kan. Jadi dari sini ini atap kayu nih. Kalau nanti kelihatan dia pakai atap kayu jati tadi. Iya. Habis terus. Habis kayunya sampai sini. Itu tuh kayak nggak tahu, kayak tiba-tiba pas lagi pasang-pasang habis atau kayak iya emang kayak nggak gitu. tahu? Enggak diinfoin Dirga ini ternyata kayu udah habis loh gitu. Waduh. Nggak cukup itu buat kanopi di area transisi ini. Gimana ya gitu. Terus sama Pak Putu Oke kita pasang kaca aja gimana gitu. Jadi kayak unik lucu aja ada gap cahaya itu Bener. di grill ini. Bagus sih. Terus sisanya pakai genteng bekas. Oh, genteng juga bekas ini. Oh. Dan dia ada tulisan Bandung masih ejaan lama. Bandoeng gitu. Dengan tanpa cuciannya, tanpa jemurannya dia jadi Instagramable dia. Jadi focal point ya. Kalau sore itu kelihatan banget shadow-nya di sini. Oh, Nah, ini udah gara-gara- sedikit kelihatan. Oh iya Jadi benar. dia terus gitu. Cahayanya memang pas banget kalau sore hari. Di lantai dan ke dinding. Makanya kita di dinding lantai polos. Ini lantern juga Semua dari klien. klien. Mereka yang desain. Segala macam. Nah, ini kaso ini ceiling ini. Kalau dilihat kayu kayak lambar sering ini, dia nggak continuous sebenarnya. Tahu nggak panjangnya berapa? Sebenarnya segini aja. Serius? Iya. Cuman Kenapa dari itu kita pasang kasonya itu tidur dia, buat nutup sambungan itu. Jadi dapatnya segini-segini kan, truk. makanya banyak. Iya, makanya kaso ini jadi tutup karena berapa kurang ya, kurang nyampe. Terus akhirnya kita pasang kaso tutup, terus jadi kelihatannya smooth ya semua, satu garis. Tapi jadi rapi sih. Iya. Bener. Terus kesannya kayak satu plank gitu, kayak panjang gitu. Terus dipasang ini, kenapa kayak mungkin kenapa nggak langsung full aja gini? Itu Ini kenapa? Ada. buat tampias. Di sini ada drainnya di bawah. Jadi ini selalu tampias sampai sini.
Jadi dari sini ini udah kemiringin ke sini, terus airnya di sini ntar ada berapa point drain gitu. Oh, jadi ini sebenarnya platform agak miring dikit ya? Miring dikit ke arah sini flow-nya. Jadi biar ada ketika tampil. Memang tadi saya bilang di tropik itu kendalanya kan angin, matahari sama hujan. Oh iya, true. Hujan itu juga menjadi tantangan, makanya ini penting detail-detail kecil tapi nyelesain masalah deh. Berarti ini penthouse-nya ya? Ini penthouse. Sayangnya kita nggak bisa masuk. Di sini cakep banget, ada log kayu 7 meter panjang pakai balok. Wow. Yang nggak kita potong. Kayaknya nggak usah dijelasin, nanti penonton jadi penasaran soalnya. Nanti boleh di order sini aja. Iya, mungkin bisa langsung cek aja. Nah ini menarik nih, kayak lantern sebenarnya idenya. Jadi ini ruangan ini jadi foto prewed beberapa orang udah di sini. Wow. Karena cahayanya pas, bagus, dan kontras dengan area ini kan agak gelap ya. Bener. Terus ketika masuk kayak terang gitu aja. Wah, berasa kayak di drama Cina. Iya, boleh. Iya. Jadi kungfu gitu lah. Bener. Wah. Nah itu tau nggak apa tuh? Yang botol-botol itu, yang jadi lampu. Itu ya botol berarti? Botol bener. Tadi udah bilang botol. Botol itu kita slice bawahnya, terus kita taruh di atas. Wow. Jadi cut di bawahnya, terus bawa ke atas, jadi dari lampu. Dan yang bulat-bulatnya itu? Tebak apa? Oh, nggak mau tebak lagi. Kerang. Ya, itu sebenarnya botol air raksa. Jadi dulu orang pengiriman perdagangan di Cina itu pakai botol air raksa gitu. Kalau kemana ngirim air raksa sih pakai botol ini gitu. Jadi ada botol-botol terus baru dikirim. Itu ada berapa kita pakai dari ruang tekuni juga sama tekuni dulu. Ya bersihnya sulit berarti. Bagus sih jadi. Tapi jadi aksennya bagus. Aksennya sama kayak gini. Benar-benar. Di ruang tekuni juga sama. Ini hall lantai 3-nya ya. Wah, ini ada apa nih yang bisa dibahas nih Pak? Ini ada screen ini. Ini juga dapat di gudang nih. Wah. Ini dari proyek awal ditaruh di bedeng. Jadi bedeng tukangnya pakai ini. Mahal banget. Ini ada kalau nggak salah ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oh ada 5. Ini emang dari awal ada 5. Terus kita mikir mau taruh di lantai atas, sisanya apa gitu. Makanya ada gypsum kalsi ini. Nah kalsi ini sebenarnya penutup tembok ini buat penutup sekat yang kita kekurangan ini gitu. Jadi ini sekat-sekat kalsi terus ditaruh, terus ini ada cuma dapat 5 gitu. Ini screen tingginya juga kita ukur biar sama. Makanya koridornya segini jadinya. Pas. Jadi karena memang ada cuma 5. Ya ketinggiannya beda-beda. Ketinggiannya. Jadi atapnya juga nyesuain ya? Nyesuain. Semuanya? Iya semuanya nyesuain. Kebetulan pas dia jadi angle-nya. Angle depan belakangnya jadi pas dengan yang di bawah itu tadi. Oke. Berarti kamar yang kita bisa lihat yang mana nih Pak? Itu. Oke, ini yang cetakan tadi ya? Dipakai. Cetakan kue. Entah berapa kue udah dibikin. Oke, ini kamar di lantai 3. Yap, ini yang anggaplah front view jadi ke arah city. Wow. Nah ini kurang lebih kamarnya sama, tapi di sini kerasa lebih terang dia dari di bawah. Jadi moodnya juga beda nih. Terus juga lebih karena dapat atap jadi ceilingnya lebih tinggi ya. Nah itu kita pakai cermin. Oh itu pakai cermin. Nggak tahu. Jadi kayak luas ya. Jadi kesannya dia kayak langsung nembus kanan kiri dia. Bener-bener. Yang nembus ini ya? Ya, enggak, dua-duanya enggak. Itu juga itu dia cermin, ketipu kan. Okay. Airnya bisa ketipu juga. Bisa bener-bener. Tapi jadi emang kaca itu kan bikin ruangan lebih luas kesannya ceilingnya masih tembus kanan kiri. Bener-bener. Terus ini yang kita bilang balok-balok yang panjang ini, yang kita dapat juga barengan sama kursi di bawah. Beberapa balok ini full tembus dia. 2 kamar ini full ya, panjang. Kita nggak ada cut. Balok-balokan ini 3 itu. Kalau dari apa ya, luang floor plan, plannya mirip ya, sama semua. Jadi kanan ada walk-in wardrobe sama di sana ada toilet. Oh oke. Ini walk-in closetnya. Walk-in closet, yang di situ toilet. Benar. Oke, kita mungkin bisa lihat kali ya. Bisa. Nah di sini mungkin tiles-nya beda ya seharusnya. Oh kan, beda kan? Oh. Marmernya udah habis. Iya benar-benar. Tapi marmernya udah habis. Tapi ini sama. Ini kan beli kan? Beli gampang lah nyari. Iya. Itu yang beda tilesnya itu. Tilesnya beda. Terus sebenarnya warnanya ini ada slightly different sih. Kayak beberapa yang ada darker. Tapi jadi dinamis sih. Iya. Jadinya. Warnanya emang kayak di sini krem, mungkin ada berapa yang hijau. Berapa kamar ada hijau, ada krem. Nah ini juga mati kok. Oh ceilingnya di set back dikit.
diturunin ya. Iya, ada drop ceiling di sini. Dan area ini yang showernya. Showernya. Beberapa tipe di sini shower connect ke bathtub. Oh. Di luar di teras ada bathtubnya gitu. Oke. Oh, itu tipenya yang Beda. lantai ini atau? Iya, lantai 4. Lantai 3, sorry. Lantai 3 ya? Iya. Ada yang, nah ini kayak sebelah. Sebelah ini ada bathtubnya dia. Oh, yang karena agak keluar itu ya? Iya, ada protrude gitu. Ini juga masih sama ya? Iya, sama style. Nah, ini paling nyaman nih sebenarnya di sini. Duduk di teras, ngelihat liang-liung. Enak sih. Iya. Berarti fasadnya maksudnya kayak ini maju nih mundur nih maju Bener, gitu ya? bener. Nggak, ini mundur, ini maju segitu aja. Oh, oke. Cuma itu doang, jadi kayak ada sedikit mainan di atap sini. Makanya di bawah juga ada maju kan. Oh. Kanopi tadi itu. Kalau kayak gitu atapnya itu nggak gimana cara samainnya tuh Pak? Nah, sudut di bawah yang ukur tiang itu diukur. Baru dapet tiang itu baru bisa bikin sudut ini. Sudut atap ini sama sudut depan. Ya. Nah, Ini- itu tuh yang atap kayu tuh. Oh ini Iya. atap kayu. Itu atap kayu ukurannya kira-kira 20x40 dan bagusnya dia masih bertahan sampai sekarang. Karena sebelumnya ya pas dipasang itu warna-warni loh. Bagus banget, cakep banget. Pantonnya dia kayak pastel gitu. Ada merah, ada hijau, segala macam. Ada pink juga. Tapi lama-kelamaan pudar dia, jadi kayak gini. Biasa itu sebutannya atap sirap ya? Atap sirap, tapi size-nya emang oversize. Jadi 20-40, 30-40, gede-gede size-nya. Iya. Dan bendingnya nggak terlalu gede karena kayunya udah kayu tua kan, kayu bekas dan lama. Recycle. Kalau ini double facade-nya Apa? Oh, fix ya ini ya? Fix, Kira fix. bisa digeser? Nggak, Keren. dulu di sana emang bisa digeser. Tapi akhirnya diputuskan fix karena beberapa tempat kan ada bathtub. Jadi biar dia tetap private. Oh, oke. Oke, make sense. Wow. Wah, ada bolongan buat ke neighbor ya. Di sini ada bolongan Apa? kecil. Iya, buat main-main. Jadi hampir kalau cerita saya tadi kan udah kelihatan tuh. Kayak recycle, terus ini recycle. Jadi makanya ini mungkin kalau bisa kita bilang kayak 90%-an dia. Wah. Recycle, material cladding-nya bukan strukturnya. Wah, jadi penasaran nih, durasi desain sampai durasi konstruksinya berapa lama? Kita bisa ngobrol di bawah kali ya? Bisa. Lebih lagi ya? Iya, sambil ke bawah ya. Oke, yuk. Oke teman-teman, sekarang kita udah di deckingnya nih. Kayaknya udah berasa mau sharing-sharing lagi lebih mungkin dari durasi desain sampai durasi konstruksi itu berapa lama sih kira-kira Pak? Oke, kalau buat kami yang biasa ngerjain yang 1000 square meter kayak gini termasuk cepat, kita ngelarin dalam waktu 5 bulan. Karena metodis itu tadi. Jadi kita tidak perlu sampai detail. Tapi di sini lebih ke badan bangunannya doang yang harus fix gitu, kayak struktur MEP itu sudah fix dengan tinggi segala macam strukturan. Sisanya akan kita decide gitu. Jadi karena kita nggak tahu nih benda apa yang akan kita dapatkan. Kayak tadi size ini kan ternyata dapatnya segini gitu. Berarti itu kan berpengaruh ke ceiling segala macam. Nah, itu mungkin kita bakal perlu improvisasi banyak di site. Makanya desainnya cepat jadinya. Dan pentingnya adalah ketika kita mendesain seperti itu kita harus punya maket. Ini ada maketnya sebenarnya, teman disembunyi nama yang punya. Mereka suka banget maket di keep gitu di lemarinya. Iya, soalnya sayang mungkin ya. Iya, sayang sama maketnya. Terus itu kita pakai maket, jelasin ke tukang ini gini-gini, itu akan jauh lebih cepat. Terus sketsa detail-detail itu semua banyak sketsa. Jarang kita proyek ini kita nggak ada detail gambar kerja detail gitu. Gambar kerja detail nggak ada. Kita banyakkan sketsa di lapangan. Kita spontan jelasin ke orang yang paham, which is tukang. Tanpa interupsi apapun. Biasanya gambar itu kan kesannya formal banget ya. Mereka kadang malah takut eksekusi. Tapi ketika kita sketch, kita taruh sketch, mereka kayak gini gampang jadi. Dan lebih complicatednya lebih simple gitu. Jadi itu sangat berguna banget sketch di kondisi ad hoc seperti ini gitu. Jadi dari yang kompleks jadi lebih simplified ya. 5 bulan desain, terus 1 tahun konstruksi. 1 tahun konstruksi terus kena COVID. Oh, Itu ada challenging juga, kita kayak ya kok ada COVID sih gitu. Maksudnya kayak padahal kita lagi semangatnya nih, dan saya sering kesini udah sebuah masterpiece project, tapi ada COVID. Terus ketika perjalanan COVID sempat pending tuh karena yang punya juga Pak Hendra itu sempat sakit pas itu, jadi kita pending. Sorry to say, tapi akhirnya pas itu Pak Hendra meninggal. Jadi itu mungkin ini kayak video ruang Tekun nih, video Tekun 2 ini saya dedicatein ke Pak Hendra emang. Ini bahwa ini hasil
kolaborasi saya dengan Pak Hendra gitu. Mungkin dia sebenarnya soulnya saya masih ngerasa ya, karena dia setiap ada kayu itu saya tahu nih kayunya dari Pak Hendra karena dia supplier kan. Jadi ketika ada sempat waktu ini ke Sanur gitu kan, ada suatu project ada suatu homestay atau studio rooms gitu, kita masuk kok ada kesan-kesan Pak Hendra gitu. Jadi di saya tetap hidup gitu soulnya Pak Hendra, dan pelajaran dia tentang kayu itu masih saya ingat banget semua. Bahwa kayu itu seperti emas. Jadi investasinya itu di kayu mirip dengan emas sebenarnya. Jadi kalau kamu mau investasi kayu yang bagus gitu, itu bisa bernilai lagi seperti ini. Ketika tahu sakit terus COVID, itu challengingnya di sana. Jadi pending sampai 2 tahun konstruksinya. Di situ Ibu Lili juga supportnya sangat bagus, istrinya Pak Hendra. Ibu Lili bilang bagaimanapun proyek ini harus jalan. Tapi saya minta Dirga nge-lead gitu abis itu. Nah, dengan pesan-pesan dari Pak Hendra itu, saya coba meramu sisanya gitu. Udah setengah perjalanan nih, jadi patternnya udah kelihatan, jadi semoga tidak mengecewakan gitu. Jadi kita coba patternnya udah ada, kita pakai di sisanya. Tapi dengan pengamalan ruang tekuni 1, saya sedikit tahu karakternya Pak Hendra. Akhirnya jadi seperti ini gitu. Ya, pasti gitu sih. Pak Hendra pasti semoga happy di sana sih melihat ini hasil ini. Jadi Tapi kurang lebih 2 tahun jadi. Oh, 2 tahun ya. Berarti desain 5 bulan. Kurang lebih ya 2 tahun konstruksi. Konstruksi 2,5 tahun total. 2,5 sampai beroperasi. Wow. Tadi aku pengen nanya nih, tadi kan sebutin metode apa tadi yang ad hoc. Itu mungkin boleh dijelasin nggak? Jadi sebenarnya kita tahu metode ad hoc itu biasanya ketika bencana alam. Jadi ketika bencana alam, apapun yang terjadi di sana, apapun yang ada di sana, kita coba pakai buat sebagai shelter. Sebagai shelter, sebagai tempat medical segala macam. Nah, itu perlu pemikiran ad hoc. Jadi tiba-tiba gitu. Ada bambu pakai tiang, ada kain pakai atap segala macam ya gitu. Itu kasarnya. Tapi metode itu coba saya terapkan di sini, tapi tidak ada limit time. Kalau di sana kan timbulnya bencana dan negatif ya. Iya, benar-benar. Bakal ada waktu cepat, ini harus segera ada buru-buru segala macam. Saya coba stretch di sini timeline itu, tapi metodenya sama gitu. Dengan tiba-tiba surprise dengan apa yang kamu dapat yang belum kamu prediksikan, kayak ketemu botol, ketemu kayu itu kan, gitu. Ya apa ini ya gitu. Harus mikir nih. Karena timeline tetap jalan, tapi nggak tight kalau misalnya bencana, tapi tetap jalan kan. Paling ini dipending dulu gitu. Ini ini udah bayang, langsung pakai cladding di sini. Ini tiang ini langsung pasang di sini. Akhirnya banyak material di luar site ini yang masih kaki meja, botol segala macam itu masih kayak PR saya taruh di mana ya gitu kayak. Tapi harus perlu, selain kita menentukan di mana material, detail juga perlu kan. Kayak misalnya botol itu nggak bisa kamu tinggal lem gitu kan. Benar. Gimana cara dia menjadi sebuah kayak cladding atau kayak partition, kayak apapun itu gitu, perlu semua detail. Dan kayak material itu kayak bersuara gitu loh, kayak ngomong ke saya. Pertama itu adalah ketika kita bikin bangunan yang too much concrete, itu kesannya bakal dingin. Kalau mau kesan dingin ya bikin aja konkret segala macam. Dan pale. Tapi ketika sentuhan kayu masuk kayak benda hidup gitu, benda natural, kayu, batu segala macam, itu mulai ada kehidupan di desain itu. Kalau saya rasa ya, kayak aura desain itu mulai kayak kalau tembok polos gitu, pasang kayu cantik gitu. Terkait dengan recycle material itu sebenarnya itu kan recycle, namanya juga recycle. Benda itu atau reclaim ya. Sebelumnya benda itu sudah pernah hidup, pernah dipakai sebagai sebuah rumah. Ini mungkin dulu adalah tiang rumah di Jawa atau di mana, di Kalimantan atau di Cina mungkin. Struktur kayu pernah dia anggap hidup gitu. Dia pernah melayani orang duduk living room segala macam, dia bisa melihat itu. Habis itu dia nggak dipakai karena dibongkar rumahnya gitu. Nah, akhirnya Pak Hendra beli itu dan disimpan di gudang, mati dia. Di gudang kan tidak ada purpose ya, dia hanya disimpan segala macam. Nah, di sini purpose kita adalah memberikan kehidupan kedua buat mereka gitu. Jadi second life buat material itu. Jadi at least kamu harus diapresiasi lagi. Kamu itu sebuah benda natural loh, kayu yang makin lama makin habis, dan kamu adalah umurmu itu udah ada yang sampai 200 tahun. Ada kayu log yang kayaknya yang 9 meter itu ada bilang di 200 tahun karena disimpannya dia di danau. Itu kebayang nggak dia sebagai apa ya? Dia sebagai saksi 200
tahun itu nggak singkat loh gitu. Benar, Dan diapresiasi dengan taruh di gudang kan nggak. Ya apa sih gitu. Sekarang kita beri kayak second life buat dia. Jadi kita bilang ini juga kita ini menghidupkan benda mati gitu. Oke. Jadi itu kalau cara mengemasnya. Tapi ya pesan-pesan, 2 pesan itu masih saya bawa sampai sekarang gitu dari Pak Hendra juga itu. Oke, kalau dijadiin keywords ya, misalnya dirangkum beberapa keywords, kira-kira keywordsnya apa nih buat project ini? Kalau di sini reclaim, natural material, ada Asian-nya. Jadi kerasa kan ini sebenarnya Asia. Ketika kita bilang Asia ini memang dia ada Jepangnya, tapi di sudut-sudut ada Cinanya, tapi sudut-sudut tertentu ada Balinya gitu kayak. Makanya saya bilang ini kebanyakan ketika diliput media itu bangunan ini walaupun ada saya atau enggak, dia bilang kayak Japanese style in Bali gitu. Mostly memang sudut-sudut yang dia bilang memang Japanese. Iya, betul. Tapi ketika dia detail di sana, oh ini struktur-struktur Cina nih atapnya gitu. Betul. Terus di material-materialnya, oh ini material lokal nih dari Bali nih, material alam-alamnya. Iya. Terus ada detail-detail ornamen yang dari Bali. Jadi ini saya nyebut ini Asian. Wah, menarik banget. Mungkin sampai situ aja kali ya houseturnya kali ya. Boleh. Bisa, kalau teman-teman pengen nanya lagi, lebih kira-kira bisa Langsung kontak kemana saya. Boleh kontak sini. Tapi kemana nih kira-kira? Ada Instagramnya? Di DAP Architect. Mungkin bisa di search di Instagram. Kalau di search Instagram saya, Dirgen Tara Dirgen, itu nggak bakal saya balas karena saya jarang buka. Lebih ke DAP Architect sih. Alright. Kalau mau main-main studio kami di Ubud. Boleh. Jadi Ubud itu juga eksotis ya tempatnya. Jadi di Bali itu di sentral banyak orang tertarik karena kultur, cuman agak sedikit macet. Kalau tapi tenang aja, studio kita sebelum area macetnya. Jadi kalau mau main-main ke Ubud, welcome siapapun. Visit kalian juga kalau mau bisa. Kalau ada waktu next time ke Ubud. Boleh banget. Ya. Dan teman-teman kalau mau nanya-nanya lebih lagi, jangan lupa untuk komen di bawah, like, share dan juga subscribe supaya nggak lewat episode berikutnya. Bye bye. Oke, bye bye.